Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, senang sekali hari ini saya bisa menemani Bapak Ibu Saudara dalam tayangan Hidup Berkemenangan. Saya berdoa melalui tayangan ini, saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan setiap harinya bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Mari angkat hati kita, angkat suara kita untuk memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah ada di tengah-tengah saudara, dan Tuhan mau disenangkan, Tuhan mau dimuliakan melalui pujian kita. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari bersama katakan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari bersama katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, menghitung hari-hari, agar kami Tuhan, agar kami beroleh hati bijaksana. Oh, ajar kami Bapa, ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari angkat tanganmu, katakan, mulialah, mulialah nama-Mu Tuhan, oh, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Oh, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus, Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, Yesus, kami bersyukur padamu. Katakan, Yesus, Yesus, kami bersyukur padamu. Mari bersyukur kepada Tuhan, sebab jalannya ajaib, rencananya indah. Oh, kami bersyukur
yang terindah dalam hidup kami. Oh, haleluya. Oh, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat rencana-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Walau kami tidak melihat dengan mata, tapi kami mempercaya dengan iman kami, ya Yesus. Sebab Kau Allah yang baik, Allah yang turut bekerja dalam segala hal, dalam segala perkara. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat bagi kami. Oh, kami menang bersama-Mu Tuhan, kami aman bersama-Mu Yesus. Oh, haleluya. Oh, tiada masih Rasul, haleluya. Oh, haleluya. Oh, di saat badai bergelora, akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Mari bersama katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami percaya Tuhan bahwa kami akan tenang bersama dengan Engkau, ya Tuhan. Di saat badai bergelora sekalipun, kami akan terbang tinggi bagai burung Raja Wali bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang indah yang Kau jadikan bagi kami. Biarlah hari ini Tuhan, kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Yesus. Sebab Engkau Allah yang selalu memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan hati kami. Biarlah firman-Mu mengubahkan pikiran kami, untuk kami senantiasa melihat kemenangan yang dari Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, yang sepakat sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita percaya Tuhan disenangkan. Dan hari ini kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yaitu mengenai hidup yang berkemenangan. Ya, bagaimana kita mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan? Yuk kita baca dulu ayatnya, Saudara. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Saya akan bacakan bagi saudara. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin untuk firman Tuhan, bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi kita. Tetapi mengapa kadangkala banyak hal yang membuat kita tidak bisa melihat kemenangan itu? Ya, setiap hari kita pasti mengalami yang namanya masalah, tekanan, kesulitan yang bisa membuat kita menjadi kalah. Tetapi hari ini kita mau selalu menang atas setiap masalah, kesulitan, tekanan yang kita hadapi. Nah, bagaimana caranya supaya kita terus mengalami hidup yang berkemenangan?
dan kita tidak lagi mengalami yang namanya kekalahan. Nah, yang pertama, untuk mengalami hidup yang berkemenangan, kita harus menang atas pikiran. Nah, peperangan terbesar ada di dalam pikiran kita, ya. Maka itu setiap hari sebenarnya kita berperang dengan pikiran kita. Ya, sampai-sampai kita bisa mengalami yang namanya overthinking, ya. Kita berpikir yang berlebihan. Nah, ini bisa membuat kita menjadi kalah kalau kita tidak bisa mengalahkan pikiran atau yang namanya tadi overthinking. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menang atas pikiran kita? Ya, setiap hari kita pasti berpikir ya tentang masalah, tentang tantangan, tekanan, percobaan yang kita alami. Tapi bagaimana supaya kita bisa menang atas pikiran kita? Nah, kita akan baca firman Tuhan di dalam kitab Filipi ya saudara. Filipi 4 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, jadi yang harus kita pikirkan itu ini saudara. Ya, saudara baca lagi nanti berulang-ulang ya di rumah saudara, Filipi 4 ayat yang ke-8. Apa saja yang harus kita pikirkan di situ? Nah, seringkali kita terlalu banyak memikirkan masalah yang kita alami, ya, perkataan orang, ya, yang sebenarnya perkataan itu tidak bermakna atau tidak berbobot, tidak bernilai, tapi seringkali itu menjadi terus dipikirkan oleh kita. Atau mungkin kita memikirkan hari esok ya, beberapa hari ke depan ya, atau mungkin beberapa bulan bahkan bertahun-tahun ke depan kita sudah pikirkan. Nah, seringkali itu yang menjadi beban dalam kehidupan kita yang seharusnya tidak kita pikirkan, tetapi itu terus kita pikirkan ya, kita menjadi overthinking, akhirnya kita bisa kalah, saudara. Nah, tetapi hari ini poin yang pertama saya ingin katakan bahwa kita harus menang atas pikiran kita. Ya, bagaimana caranya? Tadi saya sudah katakan, baca berulang-ulang firman Tuhan di dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-8. Bahwa segala sesuatu yang benar, ya, yang mulia, yang adil, yang suci, yang sedap didengar, ya, yang disebut kebajikan dan patut dipuji ya, semua itu harus kita pikirkan. Jangan lagi kita memikirkan masalah demi masalah, perkataan orang, masa depan yang terlalu jauh untuk kita pikirkan. Nah, sehingga kita bisa menjadi stres, saudara. Stres itu datang dari pikiran yang terlalu berlebihan, ya, terus tuh kita pikirkan. Akhirnya kita bisa menjadi stres, bahkan bisa menjadi depresi. Nah, itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Kita harus menang atas pikiran kita. Nah, itu yang pertama, supaya kita bisa hidup berkemenangan hari demi hari bersama dengan Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus menang atas keadaan. Nah, saudara, keadaan boleh saja tidak baik, ya. Keadaan boleh saja tidak menyenangkan, tidak nyaman, tetapi kita harus tetap baik. Yuk, sama-sama katakan, kita harus tetap baik. Ya, pikiran kita, hati kita, iman kita, roh kita harus tetap baik. Tidak boleh dipengaruhi dengan segala situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Aktor ternama bernama Jackie Chan, dia lahir dari kemiskinan, ya, situasi kondisi yang sangat tidak baik pada saat itu, pada saat dia dilahirkan. Nah, tetapi berjalannya waktu sampai tiba saatnya dia meraih piala Oscar. Nah, ini luar biasa ya, teman-teman ya. Dan dia katakan, jangan biarkan keadaan mengendalikanmu. Kaulah yang harus mengubah keadaanmu. Jadi, jangan sampai keadaan di sekeliling kita
mengendalikan kita. Kita tidak boleh dikendalikan oleh keadaan, saudara. Tetapi kita yang harus mengubah keadaan di sekitar kita, saudara. Apa yang saudara alami saat ini? Mungkin tantangan di dalam keluarga saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam studi saudara. Aduh, saya lagi ngalami hal yang gak enak nih, gitu kan. Keluarga saya, saudara-saudara saya sedang menyerang saya mungkin dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, dengan sikap-sikap yang tidak baik. Atau mungkin dalam pekerjaan kita, aduh, rekan sekerja saya ini tidak menyenangkan sikapnya, seringkali membuat saya jengkel, kesal, ya. Atau mungkin di dalam gereja, di dalam pelayanan kita, mungkin keadaan sekeliling kita juga tidak mendukung. Ya, apapun itu bisa terjadi, saudara, dalam kehidupan kita. Ya, banyak orang yang menjadi kalah dengan keadaan yang mereka hadapi. Tetapi hari ini saya mau katakan, kita harus menang atas keadaan yang kita hadapi, sekalipun keadaan itu tidak baik atau buruk seperti itu. Nah, saya akan bacakan satu ayat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-91, saudara. Saudara yang pegang Alkitab boleh buka dan kita akan baca bersama-sama ya, saudara. Mazmur 91 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata seperti ini. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi, dengar baik ya saudara, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara, Daud adalah seorang raja yang suka berperang. Artinya bukan suka sih ya, tapi memang dia harus berperang dengan situasi keadaan pada zaman dulu di perjanjian lama itu adalah selalu nuansanya itu peperangan, saudara ya. Jadi bagaimana mereka harus berperang melawan musuh-musuh mereka. Nah, seringkali Daud melihat orang-orang yang berjatuhan, orang-orang yang rebah di dalam peperangan itu. Nah, tetapi Daud bisa berkata di dalam Mazmur 91 ayat 7 yang tadi kita baca bersama-sama, dikatakan walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi apa saudara? Daud katakan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin saudara? Sama-sama katakan amin. Ya, artinya keadaan di sekitar kita, ya, di sekeliling kita tidak akan mempengaruhi hidup kita. Ya, katakan sama-sama, keadaan sekeliling kita tidak akan mempengaruhi keadaan kita. Karena apa? Karena Tuhan yang akan berperang ganti kita. Saudara ingat ketika bangsa Israel hendak keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka harus menyeberangi Laut Teberau, ya, Laut Merah. Nah, di depan Laut Merah, di belakang Firaun beserta bangsa Mesir hendak mengejar-ngejar bangsa Israel. Bangsa Israel sudah begitu ketakutan karena situasi yang sedang mereka hadapi begitu menjepit mereka. Di depan mereka tidak bisa melihat jalan karena di depan laut, di belakang sudah ada tentara Firaun beserta orang-orang Mesir yang hendak mengejar mereka. Mereka tidak tahu harus bagaimana lagi. Tetapi pada saat itu Musa yang memimpin mereka memberikan kekuatan kepada mereka bahwa Tuhan akan berperang ganti kamu, dan Tuhan yang akan mengalahkan Firaun dan bangsa Mesir pada saat itu. Dan benar terjadi ketika Musa mengatakan itu. Saudara kalau baca dalam Keluaran 14 ayat yang ke-14, Musa katakan seperti itu. Di ayat ke-15 Tuhan membayar kontan. Artinya apa? Tuhan menyuruh Musa untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Teberau dan laut itu terbelah menjadi dua. Pada saat itu bangsa Israel bisa berjalan dengan tenang, dengan santai di tengah-tengah laut itu. Dan ketika bangsa Israel mulai bergerak, berjalan menuju tanah Kanaan melalui jalan yang kering itu, tiba-tiba seketika itu juga ketika bangsa Firaun ini, bangsa Mesir dan Firaun hendak mengejar bangsa Israel, Tuhan menutup mereka dengan air laut sehingga mereka semua mati. Dan
bangsa Israel bisa melewati Laut Teberau. Nah, saudara, di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah masalah, situasi, kondisi yang tidak baik sekalipun, ingat bahwa Allah akan berperang ganti kamu. Ya, saudara mungkin tidak bisa melihat dengan mata saudara ya jalan yang Tuhan sudah sediakan, yang sudah Tuhan rancangkan, tetapi saudara punya iman yang bisa melihat rancangan Tuhan yang ajaib dalam hidup saudara. Amin, saudara. Jadi yang kedua, saudara harus menang atas keadaan. Amin, saudara. Menanglah atas keadaan apapun yang saudara hadapi ya. Saudara tetap beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang akan memberikan kemenangan untuk saudara. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara harus menang atas kepahitan. Kalau mau memiliki hidup yang berkemenangan, saudara harus bisa mengalahkan yang namanya kepahitan. Nah, saudara, saya orang yang suka minum kopi ya, saudara. Tapi bukan kopi yang pahit ya. Kopi yang dicampur dengan gula ya. Artinya ada rasa manisnya lah. Nah, ketika saya mungkin lupa ya menaruh gula di kopi itu, ya lalu saya minum, pasti saya akan menolak untuk meminum kopi itu. Kenapa? Karena sangat pahit, saudara, nggak enak. Nah, tapi ketika saya menambahkan gula, lalu saya aduk, saya akan meminumnya dengan rasa yang nikmat ya, saudara. Nah, sebenarnya itu sama dengan kehidupan kita. Kalau hati kita itu pahit, pasti kita itu nggak nyaman, saudara. Melakukan apapun pasti tidak enak, saudara, karena ada rasa pahit di dalam hati kita. Nah, maka itu untuk mengalami hidup yang berkemenangan, yang ketiga, kita harus bisa melepaskan kepahitan yang ada di dalam hati kita terhadap siapapun ya, saudara. Dan hari ini saya mau berdoa mungkin sejenak ya, 1-2 menit ke depan. Ya, mungkin saudara saat ini ada yang sedang kesulitan untuk lepas dari rasa pahit itu, dari kepahitan itu, saudara. Saya mau berdoa untuk saudara supaya saudara dimerdekakan, supaya saudara dilepaskan oleh kuasa Tuhan untuk bisa lepas dari kepahitan. Yuk kita berdoa sebentar ya, saudara. Bapa di surga, hari ini aku melihat ada tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan. Ada hati-hati yang berseru kepada Tuhan bahwa mereka ingin lepas dari kepahitan yang mereka alami saat ini. Aku perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus saat ini, lepas kepahitan di dalam hati mereka, dan mereka mau hidup di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Ada damai sejahtera mengalir saat ini. Ada kekudusan Tuhan yang memenuhi hati mereka, pikiran mereka, untuk mereka lepas dari kepahitan. Dalam nama Tuhan Yesus kamu berdoa, amin. Saya percaya hari ini saudara mengalami kelepasan, saudara dibebaskan dari kepahitan, dan saudara hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Nah, kalau saudara dimerdekakan dari kepahitan, dilepaskan dari kepahitan, pasti saudara akan mengalami kemenangan dari Tuhan. Sebab, saudara, iblis itu mau supaya kita terus mengalami kepahitan. Iblis mau supaya kita terus kalah, ya. Kita nggak mau mengampuni lagi. Kita simpen itu namanya dendam, ya. Namanya kesalahan, jengkel, amarah, itu terus, ya. Iblis masukkan, ya. Iblis terus berusaha menggoda kita terus ya setiap hari supaya kita tidak bisa lepas dari itu semua. Nah, saudara, beberapa hari yang lalu Paus Fransiskus datang ke Indonesia. Ya, ada satu kutipan dari pidatonya yang saya sangat suka dan saya sangat diberkati. Ya, beliau katakan, Anda boleh merasa cemas, Anda boleh memiliki kekurangan, Anda boleh bahkan marah, tetapi jangan lupa bahwa hidup Anda adalah bisnis terhebat di dunia. Hanya saudara yang bisa menghentikannya dari kegagalan. Ya, dia katakan, saudara dihargai, dikagumi, dan dicintai banyak orang. Ya, dan beliau juga katakan bahwa bahagia itu bukan berarti memiliki langit tanpa badai, jalan tanpa kecelakaan,
pekerjaan tanpa usaha, ataupun hubungan tanpa kekecewaan. Nah, bahagia adalah berhenti merasa menjadi korban dan menjadi penulis takdir kamu sendiri. Nah, ini saya sangat suka, saudara, dan saya sangat diberkati dengan perkataan Paulus ini. Ya, ini pun sejalan dengan firman Tuhan bahwa seringkali kita merasa menjadi korban, ya saudara. Kenapa sih dia jahat sekali sama saya? Dia seringkali mengecewakan saya. Ya, sikapnya, perkataannya sangat tidak menyenangkan. Tetapi hari ini saya mau katakan, saudara harus lepas dari kepahitan. Saudara harus dimerdekakan. Maka dengan demikian, saudara akan mengalami hidup yang berkemenangan bersama dengan Tuhan. Saya akan menutup dengan satu kisah yang mungkin saudara juga sudah mengenal dan sering membaca, yaitu kisah Yusuf. Saudara, Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya. Ya, Yusuf dibuang dan disangka sudah mati dan sudah tidak ada lagi. Ya, sehingga Yusuf pada saat itu, singkat cerita, dia ada di Mesir dan dia pun harus mengalami kehidupan yang tidak mudah pada saat itu. Proses demi proses yang Yusuf hadapi sangat-sangat berat pada saat itu, dan bahkan dia harus dipenjara ya pada saat itu. Ya, kehidupan Yusuf sangat tidak menyenangkan. Seharusnya ya pada umumnya ya banyak orang yang mengalami seperti Yusuf, mungkin dia akan kepahitan ya. Mungkin dia akan membenci, dendam ya, dia berpikir akan membalas kelakuan, sikap, perbuatan dari saudara-saudaranya. Tetapi berbeda dengan yang dialami oleh Yusuf. Yusuf berhasil melepaskan kepahitan ya terhadap saudara-saudaranya. Ya, bahkan Yusuf itu memiliki anak yang bernama Manasye. Nah, apa arti Manasye, saudara? Ya, Manasye itu dari bahasa Ibrani ya, artinya aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Nah, ini artinya Manasye ya, anak dari Yusuf. Jadi ketika Yusuf memanggil Manasye, dia itu sedang melupakan segala kesukaran dan kepahitan yang pernah dia alami di masa lalunya. Dan dia berhasil melepaskan kepahitan itu kepada saudara-saudara. Bahkan ketika saudara-saudara datang, dia memeluk, menciumnya, dan dia bertangis-tangisan, dan akhirnya dia melepaskan pengampunan bagi saudara-saudara yang sudah menjualnya pada saat itu. Dan satu ayat yang luar biasa di dalam Kejadian 50 ayat 20 dikatakan demikian. Ini perkataan Yusuf ya, saudara. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Wow, luar biasa ya saudara perkataan Yusuf ini ya. Artinya dia tidak mengingat-ingat sama sekali ya perbuatan-perbuatan jahat yang pernah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Tetapi dia katakan Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dan memang pada saat itu Tuhan mengangkat hidup Yusuf dengan luar biasa. Dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia menjadi penguasa di Mesir pada saat itu. Nah saudara, ini berkat apa saudara? Berkat dari Yusuf bisa melepaskan kepahitan. Yusuf bisa merdeka dari segala dendam, amarah, emosi, dan lain sebagainya, sehingga dia bisa mengalami kemenangan. Hidupnya terus diangkat oleh Tuhan. Nah saudara, kalau saat ini mungkin saudara ada yang masih bergumul dalam hal ini, ya tadi juga saya sudah berdoa, terus saudara lepaskan pengampunan, ya saudara terus lepaskan kepahitan itu, supaya saudara dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Jadi pagi hari ini, supaya hidup kita berkemenangan, ada 3 hal yang kita harus lakukan. Yang pertama, menang atas pikiran. Yang kedua, menang atas keadaan. Dan yang ketiga, menang atas kepahitan. Puji Tuhan, saya percaya
saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, saudara dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya saudara akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan setiap harinya. Dan saudara akan berjalan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Bagi saudara yang membutuhkan layanan doa atau juga mau mengundang saya dalam pelayanan, saudara boleh follow Instagram saya, Irul Benedik, dan saudara boleh DM di situ dan nanti saya akan jawab satu persatu. Selamat mengalami hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.